Malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di investor kripto fundamental. Dad, ini ada yang komen di channel ini, Dad. Ya, Katanya pengen kayak dulu lagi bahas koin, iya. Gua share dulu bahas ya. foto aja. Ya, dia bosan juga sih. Ini nih buat teman kita si Azae, dia sering komen nih di video kita. Dan dia kayaknya udah lama ngikutin kita gitu. Komennya kayak gini, Kang Alvin dan Kang Deddy bahas koin fundamental dong, yang belum dibahas orang, yang belum dibahas dong, bukan dibahas orang. Kayak dulu awal-awal membangun channel channel ini kangen banget sama pembahasannya, sama Titip bahas Oasis Network. Oh iya, dia dia yang ngomong Kangen gitu. sama PT-nya Bang Deddy. Iya, sebenarnya ya PPT saya itu cuma mindahin dari website. Jadi langsung aja ke websitenya ya. Gimana Pin? Gimana kalau kita bahas aja sih itu sih, ada beberapa orang yang pengen kita bahas si Oasis protokol atau Basis, oke. tokennya itu Rose ya. Nggak ngerti kenapa Rose, nama tokennya Rose, mungkin gara-gara si leadernya itu cewek, Pin. Si, Boleh. nih mana Rose, nama ini nih ya teman-teman ya, si Rose tuh Ini lagi naik. infrastruktur, Dad. Ini Dia, infrastruktur, Dad. dia fundamental bagus ya. Ini teman-temannya si Rose, market cap-nya udah $1 miliar, tapi dia mah koin infrastruktur ya. Ini. Sebenarnya teman-teman kalau kangen sama PPT saja, jangan kangen. Sebenarnya cuman copy paste aja dari garis seperti ini gitu. Dari apa? Biasanya saya tuh dari white paper atau light paper ataupun apalah kayak gitu. Nah, kali ini kita akan bahas si Oasis protokol itu. Mungkin ini bisa menjadi beberapa episode ya, soalnya panjang juga. Gue nggak mau sih ngebahas terlalu cetek gitu, terlalu dangkal juga, males gitu. Tapi terlalu dalam juga pusing gitu. Tapi ya pengen di tengah-tengah lah. Jadi mungkin ini video Oasis protokol bakal gue bikin beberapa video ya, tergantung eh, tergantung gua pengennya enggak. Pengennya iya, pengen apa enggak. Tapi nggak janji ya gitu ya, suka-suka gua lah. Tapi kayaknya bakal gua bahas mungkin 3 video gitu. Sekarang ini video pertama, kita nggak akan batasin juga lah gitu. Oke, oke. Sampai mananya. Oke. Ini udah Jadi pertama bahas apa dulu nih pertama? direkam belum ya? Udah, Dad. Udah, Bang. Oke, teman-temannya, sekarang kita ada yang kangen bahas fundamental, sama saya juga udah bosen bahas portofolio. Kita ganti-ganti lah. Sekarang kita mau bahas nih yang rising star di kategori kripto infrastruktur. Jadi kalau saya bilang itu infrastruktur, nggak tahu itu tuh istilah saya aja gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan koin infrastruktur tuh menurut saya sama Bang Alvin itu ya yang koin yang platform yang bisa biasanya di atas platform tersebut akan berjalan token gitu ya. Yang misalkan kayak BNB kan, di atas BNB yang jalan banyak banget kan, Pancake Swap, Meta Hero, apalagi lah, banyak banget lah. Terus misalkan di Cardano ntar berjalan, apalagi Sunday Swap mau udah selesai itu kata kayaknya. Terus ada lagi Cosmos, ada lagi Solana, ada lagi apalagi Ethereum gitu. Nah itu si ini tuh ya, si Oasis Network itu termasuk kategori itu ya. Itu satu ya teman-teman. Si
Aduh, gue tuh mau lihat FIQ-nya ya di tadi tuh. Oh, di sini nih kayaknya. FIQ kayaknya lebih cocok deh. FIQ ini tadi di mana ya? Sebentar. Udah search-nya tuh. Ada. Oh ini. Sebenarnya kalau kita bahas apa pengen riset si satu koin biasanya dari FIQ ini. FIQ itu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan beberapa penanya gitu kan, termasuk gua gitu. Nah, itu satu ya tadi si Oasis Network itu dengan tokennya Rose itu termasuk kategori infrastruktur seperti Cardano, Ethereum, BNB dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya ya menurut gue pertama kali gue lihat ini gue rada skeptis ya sama aja udah banyak gitu udah ada Jelika udah ada apa Harmony One gitu udah ada BNB gitu kenapa harus ada si Oasis lagi baru ini infrastruktur tuh kita apa koin-koin yang jalan di BNB baik-baik saja gitu dengan fee-nya yang murah atau sekarang di Solana udah mulai banyak walaupun fee-nya mahal gitu tapi ya oke lah nggak sempurna nggak 100% sempurna tapi lebih bagus dan lebih bagus lebih bagus lagi gitu tapi nah kenapa kenapa harus ada si Oasis gitu si Oasis itu yang ngebedain apa gitu kalau itu ya kalau di apa dibaca ya si Oasis di websitenya di light paper di apa dokumentasinya itu dia apa dia itu menekankan ke privacy event. Sebenarnya kalau bicara privacy kita juga udah punya privacy coin kan kayak Monero, kayak siapa lagi Viro, banyak lah. Dulu ada kategori privacy coin loh, teman-teman jangan lupa gitu. Jadi di kripto tuh banyak hal yang baru padahal ya dari dulu udah ada gitu. Kayak misalkan DeFi. DeFi itu dulu 2017 tuh udah ada. Kalau nggak salah nama kriptonya Salt dan itu nggak tahu hilang entah kemana gitu gua nggak nyimak lagi tapi sekarang malah ramai lagi kan DeFi gitu nah privacy sekarang si apa si Oasis muncul lagi dengan konsep privacy gitu nah tapi ya yang ngebedain itu apa gitu privacy-nya itu nah dia itu si privacy-nya itu di smart contract-nya Pin jadi dia tuh ada istilah apa confidential smart contract. Jadi gini kan untuk smart contract itu program yang jalan di apa di blockchain-nya si apa si Oasis Network ya ataupun Ethereum ataupun BNB gitu ya. Nah, itu si datanya itu biasanya kalau Ethereum itu kan bisa dilihat sama developernya gitu. Nah, kalau si apa si Oasis Network ini katanya dia confidential smart contract. Jadi si developer itu nggak akan bisa melihat isi data yang dipakai untuk transaksi di smart contract gitu. Kenapa sih sebenarnya kenapa dia tuh mengedepankan privacy? Soalnya dia tuh sebenarnya dasarnya sih ini nih Oasis sama lagi Oasis ini Oasis Lab Ini bukan Oasis itu ya, favoritnya Bang Ded. bukan. Jadi ini tuh Oasis Lab tuh emang dia perusahaan yang apa perusahaan software gitu ya yang bergerak di bidang privacy gitu. Soalnya kan isu privacy sekarang lagi naik lagi gitu ya. Nah, itu tuh sebentar ya kan salah satu timnya itu sih ini. Aduh ini kepisah-pisah ini tuh. Si apa aduh tadi teh. Sini nih si Dawn Song. Jadi tokoh utamanya kayak Charles Hoskinson di Cardano gitu ya. Nah kalau di si Oasis itu cewek nih kayaknya masih muda juga nih. Si Dawn Profesor Song. deh, profesor. Bukan, dia itu profesor. Oh iya, dia profesor, sorry. Dia profesor di UC Berkeley itu ya teman-teman. UC Berkeley itu universitas yang lumayan reputasinya bagus lah di Amerika itu ya. Termasuk Ivy League gitu. Dan dia itu masih kayaknya masih muda ya, masih muda.
Terus dia itu PhD di bidang ini computer science ya. Kalau si Hatsara Sassinson kan matematika tuh. Nah si Downsong ini emang dia profesor computer science gitu buat gua. Jadi kalau balik lagi ke si website utamanya, ini tuh didukung perusahaan-perusahaan gede gitu, termasuk Google juga. Aduh, mana lagi ya itu tuh. Ntar. Nah ini nih, top tier team. The Oasis team is made up. Nah ini dari top-top talent di seluruh dunia di berbagai background gitu. Ada yang akademik, ada juga dari finance gitu, ada juga dari bidang teknologi yaitu Apple, Google, Amazon. Mungkin gara-gara relasinya si Downsong. Jadi kan dia itu di UC Berkeley itu kan terkenal, itu universitas terkenal lah. Dia profesor gitu. Jadi relasinya itu banyak mungkin di kalangan teknologi, soalnya dia profesor computer science ya. Makanya dia ngeklaim dia di Harvard, Stanford, mungkin ini pokoknya secara tim mumpuni lah, bagus, mantap sih menurut gua. Mana ya, aduh itu timnya di mana ya? Ada orang-orangnya itu. Ya ini mungkin harus pakai PPT nih, bener Pin. Oh ini. Nah ini nih maksudnya. Ini contributing timnya dari Berkeley tentu saja, dari Amazon, dari Google, dari Harvard dan lain-lain. Nah ini nih, si Downsong itu sebenarnya dia itu foundernya si Oasis Lab gitu, yang menjadi cikal bakal di Oasis Network gitu. Nah sebenarnya kan kalau Oasis Lab itu perusahaan PT gitu kan, perusahaan terbatas gitu, kayak di kita tuh perusahaan swasta lah. Nah kalau si Oasis Network kan itu foundationnya kayak si Cardano itu kayak Cardano Foundation dan IO Global gitu. Jadi si ini nih kayak lead engineer-nya dia ex dari emang Oasis Lab, yang jadi dari Oasis Lab juga gitu. Oke. Teknologinya. Kalau ininya gimana, Det? Apa? Market cap-nya berapa market cap-nya? Market cap-nya 1 miliar. Market cap-nya 1 miliar dolar. Lebih lah. Jadi udah medium sih. Tapi ini, nah ini menurut gua, ini tuh si Oasis Network tuh koin ya medium lah, medium market cap yang menurut gua yang punya potensi bagus gitu. Biasanya kan kalau gua selalu bilang kalau market cap-nya udah 1 miliar dolar, biasanya gua udah rada gimana gitu. Tapi kalau si Oasis Network ini kan sebenarnya bisa gua katakan bisa sekelas BNB, bisa sekelas Cardano, bisa sekelas Solana menurut gua ya gitu. Harga baru 0,3 ya? Iya, menurut gua ini potensinya masih jauh sekali menurut gua ini. Jadi kalau kita mau beli koin yang mid capital, salah satunya ini. Soalnya kenaikannya menurut gua ini gua bisa bilang sekelas Cardano lah, bisa ini sih. Menurut gua ya. Ya, $1 mah bisa lah ya. Ini ya masih bisa sih menurut gua. 3 mil ini masih jauh sih menurut gua. Dia bisa selevel Cardano sih menurut gua. Cardano tuh 30 miliar dolar loh. Jadi dia baru 1 miliar dolar. Kayaknya gua tertarik nih. Udah nanti kalau Matic-nya lepas, kita ganti itu aja ya. Iya. Gua senang banget deh ini sama si Oasis Network ini nih. Ini ada di mana aja exchange-nya? Coba lihat. Apanya? Ada di mana aja exchange-nya? Oke. Oasis. Binance sudah ada. Oh, Binance sudah ada. Dia udah banyak. Ini menurut gua, aduh kita harus beli kayaknya, Pin. Hotbit, gimana? Kita mau beli aja. Hotbit juga ada tuh. Boleh tuh kan, masih ada uang tuh di Hotbit. Ya,
Ya udah lah, ntar kita beli ya. Tapi gue Ya, mau lanjut bahas Pin. oke. Oke, tadi kita udah bicara si Oasis Network itu fokusnya ke privacy ya. Tapi privasinya itu bukan privacy kayak Monero. Transaksinya kita nggak bisa lihat transaksi kirim-kiriman duitnya gitu. Tapi ini mah di dalam smart contract-nya dia ada apa confidential smart contract ya. Nah, ya kalau dia bicara oh ini scalable gitu kan banyak lah Harmony One, Zilliqa kayak gitu scalable bisa kenceng gitu ya. Kayak Solana kenceng kan gitu. Sebenarnya yang rada membedakan itu dia apa kalau infrastruktur yang fokus ke smart confidential smart contract atau privacy gitu. Soalnya dia si akar-akarnya ya itu dari si Downsong ini yang punya perusahaan Oasis Lab yang fokusnya ke privacy, data privacy gitu. Jadi entah tuh gini dia tuh mau bikin kan si Google, Amazon dan lain-lain kayak itu tuh tiap hari kita searching YouTube itu dia ngambil data dari kita gitu ya. Jadi data-data pribadi itu di mining kan sama si Google sama si Amazon emang bener kan itu dari apa cookiesnya itu dia ngebaca data-data kita. Nah ntar mah dia mau bikin itu kita tuh bisa dapat apa staking dengan data pribadi kita. Maksudnya bukan arti data pribadi nomor KTP dan lain-lain, tapi kan kayak browsing history dan lain-lain. Nah kita tuh tiap hari memproduksi data gitu sesuai dengan karakteristik kita. Nah itu tuh nggak dikasih secara gratis ke Google ataupun ke Facebook atau ke Instagram gitu kan. Tapi entar ada rewardnya gitu. Jadi si apa dan itu bisa bisa nggak dipakai juga gitu. Jadi benar-benar privacy lah. Nah sekarang kita lihat dulu ininya arsitekturnya kayak gimana gitu. Kan dia udah ngeklaim privacy dan apa scalable-nya katanya lebih bagus daripada si apa dari sharding ya. Nah, arsitekturnya itu ada dua layer. Jadi si blockchain-nya itu ada dua layer. Satu konsensus layer, satu lagi paratime. Nah, ini kalau teman-teman dengar para ya, pasti ingat ini Polkadot ya, teman-teman. Polkadot itu teknologinya kan pada pakai parachain gitu. Itu sebenarnya mirip, tapi menurut ini siapa si Oasis Network ini parachain itu kurang efektif dibandingkan dengan paratime. Nah dia bilang itu ini tuh paratime. Nah kalau di Polkadot itu parachain ya dan itu tuh sidechain. Bedanya tuh kalau di paratime itu dia konsensusnya itu mekanisme konsensusnya nggak di parachainnya gitu, tapi di konsensus layernya di sini gitu. Dan kita bisa gua juga nggak terlalu ngerti lah tapi pada intinya dia ngeklaim bahwa parachain itu kurang efektif makanya dia bikin paratime gitu. Nah oke, kita bisa bikin paratime sendiri sama kayak si Polkadot kan cuman di auction kan di parachainnya kayak gimana gitu. Ini kalau ini mah kita bisa bikin sendiri si paratime gitu. Jadi kayak parachain lah, tapi ini namanya paratime yang diklaim lebih cepat, lebih bagus lah gitu menurut si Oasis Network. Nah berikutnya apakah dia BFT itu Byzantine Fault Tolerant bukan? Nah dia bilang bukan, dia pakai Tendermint tapi mirip dengan BFT. Yaitu BFT itu dasar dari konsensus blockchain yang dipakai sekarang ya. Si apa BFT itu biasanya proof of stake. Jadi si Oasis Network ini dia POS ya teman-teman, bukan proof of work kayak Litecoin, Bitcoin dan teman-temannya ya yang pakai mining gitu. Ini dia POS, makanya dia pakai validator. Salah satu validatornya itu tadi universitas-universitas tadi sama Google, Amazon dan lain-lain gitu. Tuh dia, nah di sini gue sukanya dia kenapa? Pertama dia kenapa pakai paratime gitu, bukan parachain dijelasin. Berarti dia tahu dong kelemahannya parachain gitu, kayak Polkadot. Dia bilang juga terus BFT dia pakai Tendermint gitu. Berarti dia tahu BFT kan kayak gimana itu BFT itu yang dipakai Zilliqa, Harmony One sama itu BFT pada dasarnya. Nah, terus untuk scalability-nya si si ini nggak pakai sharding gitu. Kan kalau Zilliqa dan lain-lain Ethereum pun pakai sharding gitu.
Nah itu dia nggak pakai sharding. Apakah bakal bikin lambat? Katanya enggak. Eh, dia punya istilahnya algoritma lain lah untuk supaya si blockchain-nya scalable gitu. Nah, ini dia bicara Open DeFi itu, permasalahan DeFi yaitu tadi salah satunya privacy ya. Terus dia kerjasama dengan Chainlink juga ya, si apa untuk Oracle-nya, apalagi ya. Dan ya ini di apa? Kalau ini kan konsensus layer. Nah, di sini ada beberapa banyak paradigm, kita juga bisa bikin paradigm. Salah satunya ini nih si EVM compatible paradigm. EVM itu apa? Ethereum virtual machine. Jadi dia itu si apa ntar bisa kompatibel dengan smart contract di Ethereum gitu. Kayaknya kita bahas teknologinya segitu dulu, Bin. Emang ini baru sekilas ya. Jadi Ya, sih ya, ya. overall menurut gua pertama ya sekarang kesimpulan itu ya si Oasis Network itu adalah koin infrastruktur seperti Cardano, BNB, Celica, Cosmos dan lain-lain. Kedua, dia itu proof of stake walaupun dia konsensus algoritmanya Tendermint itu. Ketiga, dia fokus ke privacy ya, terutama dia dengan apa teknologi konfidensial smart contract-nya jadi data dari pengguna itu eh, nggak kelihatan lah ketika diproses di smart contract itu. Oke, terus dia itu ada dua layer tadi kan ada konsensus layer dan si paradigm layer. Jadi konsensus layer itu tuh ya mekanisme menentukan blok dan lain-lain lah. Kalau transaksinya di paradigm kita bisa bikin paradigm sendiri. Paradigm diklaim lebih baik daripada parachain menurut ya parachain yang digunakan sama Polkadot gitu ya. Terus itu ya keempat ya dia secara tim dia leadernya ini si Dawn Song ini profesor di UC Berkeley dan itu uh, apa tim yang sangatnya bagus banget lah gitu soalnya dia selain itu dia timnya didukung sama apa Google, Amazon bahkan dari perbankan juga kayak Goldman Sachs dan lain-lain jadi dan market cap-nya untuk ukuran ya koin infrastruktur masih murah gitu. Dia baru $1 miliar jadi ya ini menurut gua bagus sih, menurut gua bagus dan ini salah satu koin infrastruktur yang kenaikannya menurut gua masih gede ya. Gitu. Soalnya ini gua lihat ini bisa nyampe selevel Cardano lah menurut gua. Soalnya ini selain teknologinya bagus, dukungannya juga gitu, dukungan dari perusahaan teknologi yang gede dari dari Universitas Ivy League gitu di Amerika gitu. Jadi secara tim Sebenarnya, bagus. Hmm. sebenarnya kalau koin-koin infrastruktur itu kan pasti pasti bagus-bagus ada ya harusnya. Soalnya Iya. kalau koin sembarangan ngapain bikin koin infrastruktur gitu kan? Gimana? Gimana? Ya kalau ada orang udah niat bikin koin infrastruktur itu kan harusnya pasti bagus kan? Iya, betul. Pasti bagus sih. Cuman ya bagus pasti bagus lah. Tapi kan persaingannya ketat gitu. Maksud gua bisa nggak sih kita cari koin infrastruktur tapi yang masih baru mulai gitu. Jangan kayak ini kan sebenarnya kalau ini udah banyak di exchange ya kalau ini sih. Iya, tapi market cap-nya masih $1 miliar sih. Tapi menurut gua ini masih rada baru sih. Ada nggak sih kita cari apa koin infrastruktur tapi belum masih baru banget itu yang baru baru $10 juta misalnya gitu ada nggak sih? Ya dulu ada Ergo. Ergo dulu sempat $10 juta kan. Sekarang udah 600 dan gua take profit gua 10 kali lipat itu Ergo. Yang lain apa lagi yang lain? Apa? Selain itu apa lagi ya masih baru? Masalahnya susah tiba-tiba kan informasinya datang ke kita itu udah $600 juta. Enggak sih menurut gua si Oasis Network ini 1 miliar itu masih kecil loh, Pin. Nih, bayangin nih bandingin sama BNB ya. BNB itu 100 miliar loh. Solana tuh 72 miliar loh. Cardano tuh 52 miliar gitu. Dan gua boleh dibilang itu
ya selevel Polygon lah, bisa banget gitu. Jadi gue Ya, sih ini recommended banget ya, termasuk ada dari subscriber kita si Bang Stellar gitu. hmm. Oke, Jadi oke. menurut gue ini Pin ya, ini mah real nih, real deal lah. Gue ngomong beneran nih. Si Oasis Network itu ya, menurut gue itu experience-nya kayak gue dulu ketemu Cardano. Cardano itu bagus kan gitu, tapi eh, jangan belinya sekarang untuk memaksimalkan keuntungan gitu. Kalau sekarang ya oke lah, kita lihat puncak Bitcoin-nya kan berapa 100.000 gitu, udah bear market gitu. Ini menurut gue cocok banget nih ini untuk jangka panjang menurut gue si Oasis Network. Jadi ntar kalau udah misalkan kan market pasti ada bear-nya lah yang parah, menurut gue sekarang belum parah sih, belum dibilang bear market. Biasanya ya dulu Bitcoin dari 20.000 USD turun ke 4.000 loh. Kalau sekarang puncaknya 100.000 ya mungkin ke 40.000, 50.000 gitu. Dasarnya biasanya beberapa bulan sebelum Bitcoin halving. Nah ini cocok nih untuk di apa? Di averaging si Oasis kayak kayak gua nggak averaging si Cardano gitu. Tapi Ya, just ya. my opinion lah. Oke. Heeh. Oke. Ya, Ada lagi? Ya, udah. ya gua sih belum puas ya bahas si Oasis Network ini soalnya baru loncat masih loncat-loncat gitu. Tapi selewat aja ya udah bagus sih menurut gua. Berarti nanti kita bikin lagi ya, video lagi ya untuk Ya, gua pengen bahas lanjutannya. ininya eh, lebih detail lagi gitu. Itu si paradigmnya kayak gimana sih? Bedanya si masih Parachain tuh beneran beda, beneran lebih bagus atau dia ngeklaim doang gitu. Oke. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya ya. Ya, besok Oke. mungkin ya atau lusa lah. Ya. Ya, Oke, teman-teman. Itu ya, dulu pembahasan tentang Oasis. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. ya.